kita akan masuk pada materi ya dengan judul stratifikasi sosial ya. Stratifikasi. Jadi capaian dari pembelajaran kita untuk stratifikasi sosial itu apa? Ya. Nah, mahasiswa diharapkan jadi setelah kita mendengarkan materi ini dan membaca, mempelajari dari materi stratifikasi sosial, diharapkan mahasiswa itu memahami tentang lapisan masukan masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas ya berdasarkan status, berdasarkan kedudukan ya, yang dinamakan sebagai stratifikasi sosial. Nah, dengan demikian maka mahasiswa setelah memahami itu semua dapat memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis ya, kemudian dapat juga ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, indikator dari capaian pembelajaran materi kita apa ya? Jadi diharapkan setelah kita kuliah ya, kita mempelajari stratifikasi sosial, maka mahasiswa dapat menjelaskan. Nah, makanya nanti sambil tidur nggak? Boleh sih sambil tiduran, boleh sih gitu ya, sambil juga nyemil, makan, bikin indomie godok atau apa silahkan gitu. Tapi jangan lupa tetap telinga dan pikiran kita konsentrasi pada materi itu, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan definisi dari stratifikasi sosial, lalu menjelaskan bagaimana terjadinya stratifikasi sosial, lalu menjelaskan dasar dan lapisan-lapisan dari masyarakat, sifat dan dari stratifikasi sosial, lalu kemudian unsur-unsur penting yang ada di dalam masyarakat tentang stratifikasi sosial, dan juga dinamika dari stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat. Nah, ini harapannya ya, dan dituju capaiannya seperti itu. Kalau nanti saya menjelaskan dan teman-teman bisa menyimak itu, saya berharap capaian itu bisa terwujud ya, sehingga kelas ini dapat memahami betul tentang stratifikasi sosial fungsinya. Nah, oke teman-teman, apa itu stratifikasi sosial? Ada beberapa ahli itu ya, ada beberapa ahli ya yang bisa kita sorotin. Ya, ada Pitirim Asorokin, yaitu menjelaskan tentang masyarakat itu ya. Masyarakat itu terbagi menjadi beberapa tingkatan menurut beliau ya. Jadi kalau masyarakat itu terbagi dari beberapa tingkatan, itu yang disebut dengan stratified, strata, tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan. Kalau tingkatan itu berarti bawah, tengah, naik gitu ya gitu. Nah, itu tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Lalu Max Weber mengatakan bahwa dalam masyarakat itu ya ada golongan-penggolongan, ya ada penggolongan-penggolongan atau berlapis-lapis. Jadi kalau apa namanya, teman-teman yang menyimak ini pernah memakan lapis legit ya, atau mungkin ya di situ ada lapisan-lapisan ya, ada lapisan-lapisan di situ. Zuber mengatakan jadi suatu pola yang ditempatkan di atas kategori hak-hak yang ada pada manusia, dan Pak Suryono Sukamto mengatakan pembedaan posisi ya, pembedaan posisi manusia ya itu disebut dengan stratifikasi sosial, karena kedudukan stratifikasi sosial. Strata, bedanya dengan diferensiasi apa? Kalau strata itu vertikal ya, jadi vertikal ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Tapi kalau different itu perbedaan itu adalah horizontal ya, lapisan-lapisan yang sifatnya horizontal. Diferensiasi tanpa membedakan status ya. Tapi kalau stratifikasi sosial pembedaan karena status kelas. Sampai sini jelas ya. Semoga saya tidak terlalu cepat ya ngomongnya. Nah, ada 3 sistem stratifikasi sosial, ada sistem kasta, lalu kemudian statet, lalu kemudian dikatakan di situ sistem kelas ya. Apa sih itu ya kasta itu ya? Nah, itu memiliki karakteristik kelas ya, strata di situ yang mereferensi area-area fungsional tertentu dalam masyarakat. Ya, itu ada di Bali ya, misalnya Sumba ya, di daerah-daerah tertentu itu ada contoh-contoh berdasarkan kasta. Nama ini menggambarkan sudah pada kasta mana ya, seperti itu. Kalau di Jawa karena kebangsawanan itu juga. Nah, ada karena berdasarkan urutan-urutan posisi, karena fungsinya. Jadi misalnya ketua itu berarti dia dianggap punya lapisan atas, kemudian wakil ketua, sekretaris, sebagainya. Nah, itu kepala suku, kepala adat itu berarti strata yang atas, misalnya gitu ya. Itu. Nah, sistem kelas di sini ya baik, makanya kalau tingkat dunia juga ada, misalnya bukan hanya individu dan individu, tapi kelompok dengan kelompok ya.
Ya dunia pun begitu kan, ada negara maju, ada negara berkembang, ya misalnya gitu. Ya itu kan bagian-bagian dari pengelompokan kelas. Kalau negara maju berarti ini indikatornya ya, teknologinya, terbukanya, regulasinya dan sebagainya. Oh ini adalah tradisional ya, ini misalnya sudah modern ya. Itu kan pembagian-pembagian seperti itu. Oke, nah sifat-sifat dari stratifikasi sosial kalau gitu gimana Bu gitu ya. Nah, berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Nah, itu ada stratifikasi sosial terbuka, ada stratifikasi sosial tertutup. Ya. Yang terbuka itu yang seperti apa? Ya, gitu. Seseorang dapat masuk keluar dari satu ya kelas ke kelas yang lain. Itu yang disebut dengan stratifikasi terbuka. Ya, stratifikasi terbuka. Lalu kemudian kalau yang stratifikasi tertutup itu tidak bebas, tidak semua orang bisa keluar masuk di situ. Ada aturan-aturan. Kedudukan itu bisa diperoleh tidak untuk semua orang bebas. Tapi ada ya orang-orang tertentu yang memang sudah dari sononya gitu ya, yang memang harus di situ. Itu lapisan sosial yang tertutup. Jadi misalnya kalau Keningkratan ya, kalau di Jawa Raden Roro ya, ya atau Raden Mas atau ya di sini ada ya ada ya itu yang Raden itu ya gitu. Nah misal contohnya ya ini contoh nih stratifikasi tertutup yang mau didobrak itu ternyata nggak mudah itu. Jadi tahun berapa ya, tahun 90 sampai 90 ya, tahun 90 sampai 93 ya saya termasuk mempraktekkan revolusi revolusi stratifikasi sosial tertutup gitu ya. Ya, karena saya memilih calon suami luar Jawa, sementara saya masih keturunan Ningrat. Wah itu tidak mudah itu harus diskusi sana sini, harus sidang sana sini keluarga dan lain sebagainya. Itu tidak mudah itu untuk melakukan itu ya. Ya sertifikat saya keningkratan di delete, dihapus ya gitu misalnya seperti itu ya. Nah unsur-unsur stratifikasi sosial. Nah unsur-unsur stratifikasi sosial itu apa? Ya kedudukan atau status ya gitu. Ya, kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ya. Nah, jadi kedudukan dia sebagai apa? Kalau status misalnya, status saya itu dosen di kampus, ya di rumah pada saat saya di rumah, status saya ibu rumah tangga, ya. Status saya istrinya Pak A. Ya. Pada saat saya di kelompok masyarakat, oh status saya adalah pengurus Dasawisma atau PKK, ya gitu. Nah itu status. Nah, status itu berkaitan nanti dengan peran ya. Pada saat kita ngomong stratifikasi, nggak bisa dilepaskan antara status dan peran, kedudukan ya dan fungsi atau tugas. Jadi kedudukan itu dalam bahasa lainnya adalah status, tugas atau fungsi itu adalah kewajiban, ya itu adalah pasangan yang memang diterapkan di situ. Nah, untuk status bicara dalam stratifikasi sosial, status itu apa gitu ya? Ada yang memperoleh kedudukan itu dengan ascribe status. Ya, kedudukan yang diperoleh secara alamiah karena keturunan. Jadi saya anaknya Pak A dan Bu B. Ya, status saya, oh saya tuh nggak mau. Saya inginnya mau jadi anaknya Pak C dan Bu D. Gitu ya. Saya masuk lagi aja deh. Gitu. Dibunuh aja terus dilahirkan kembali, nggak bisa. Ya memang itu statusnya sudah di situ gitu ya. Ya jadi gitu. Orang tuanya nanti juga bisa ngecek kan, aku tuh sebetulnya nggak mau ngelahirin kamu. Ya ternyata kamu tuh jadi kayak gitu. Kamu tuh jadi gelap kayak gitu toh. Padahal ayah ibumu tuh terang banget gitu ya. Karena berbuatnya di saat yang gelap. Jadi seperti itu ya gitu ya. Jadi ini ascribe ya, ascribe ya, ascribe. Jadi kedudukan yang diperoleh secara alamiah ya karena keturunan ya gitu. Lalu ada juga yang achieve status ya, kedudukan yang didapat melalui perjuangan bukan karena kelahiran. Nah ini sebagai mahasiswa itu adalah dalam rangka mengejar achieve status. Jadi kalau misalnya bapak saya, ya kan gitu, karena kemarin ada yang bisa sampai S3 di Inggris itu kan, bapaknya tukang becak, anak perempuannya ya bidik misi, LPDP dan S3. Sehingga waktu wisuda bapaknya juga menggunakan becak. Itu secara sosial, secara stratifikasi sosial terjadi kenaikan. Karena apa? Bapaknya tukang becak, nanti mungkin anaknya akan menjadi profesor.
menjadi dosen di situ secara status, karena kewajiban yang dilakukan beda. Ya, statusnya lebih tinggi, kewajiban tanggung jawabnya pasti lebih tinggi. Ya, tukang becak pokoknya belajar, latihan, kakinya kuat, bisa mengayuh, tahu alamat, itu sudah gampang. Tapi untuk jadi seorang sarjana, profesor apalagi, itu membutuhkan satu perjuangan-perjuangan. Itu yang disebut dengan achieve status. Jadi satu stratifikasi sosial, terjadi kenaikan stratifikasi sosial karena apa? Karena kedudukannya yang diperjuangkan. Tapi ada ketiga juga ya. Tadi pertama adalah scribe ya, karena dilahirkan ya. Jadi dia memang dari sononya memang harus di status itu. Ada yang achieve status, lalu yang ketiga adalah assign status. Ya, kedudukan yang didapat karena pemberian. Ya, misalnya doktor honoris causa gitu kan ya. Dia melakukan satu aktivitas bukan tujuannya untuk dapat doktor, tapi diberi orang. Ya itu kan gitu ya. Dia pemberian gitu. Ya, atau ya karena perilaku atau apa yang dilakukan kemudian orang menjadi simpati dan dilakukan. Nah, itu status. Nah, status itu pasangannya biasanya dengan peran atau fungsi. Jadi satu orang itu bisa lebih punya satu status. Seperti tadi saya contohkan, Bu Sri bisa statusnya ibu, statusnya dosen, statusnya pengurus PKK, statusnya misalnya jadi istri ya. Lalu kemudian statusnya misalnya majelis gereja gitu. Nah, status-status yang melekat pada diri satu orang ini ya harus disadari oleh orang itu. Pada saat dia punya status, dia harus sadar bahwa dia juga punya peran di status itu ya. Nah, peran di status itu jangan sampai dicampur aduk gitu ya. Jadi misalnya nih, peran itu apa sih? Peran itu kan sesuatu yang dilakukan karena dia memiliki status itu. Jadi misalnya saya ini dosen, pada saat tertentu anak saya mungkin kuliah di Satya Wacana, lalu anak saya kuliah di kelas saya di materi sosiologi ini, di kelas sosiologi ini. Nah, karena di anak saya mungkin belajarnya mungkin tidak maksimal atau apa gitu ya, kok pada saat dikoreksi nilainya nggak bagus ya, padahal saya itu pengen anak saya dapat A, tapi kok kalau ini objektif dapatnya C ya gitu. Nah, saya harus jelas status saya ini dosen untuk anak saya, bahwa dia anak saya di rumah, secara biologis memang anak saya ya gitu. Tetapi secara mahasiswa ya, dia adalah anak didik dan saya dosen, harus sesuai dengan aturan ya. Pada saat kontrak belajar aturannya seperti apa, nilai tes tengah berapa persen, tes akhir berapa persen ya, presentasi berapa persen, itu harus diikutin di situ, masuknya di level berapa. Nah, orang menjadi konflik, stratifikasi sosial ini menjadi masalah karena tidak bisa menempatkan secara benar gitu ya. Jadi gitu. Jadi pada saat saya sebagai ibu, saya harus menempatkan peranan-peranan seorang ibu. Tapi pada saat saya sebagai dosen, saya harus mendapat peranan-peranan sebagai dosen. Nah, ini yang kadang harus dipelajari. Jadi kalau mahasiswa gimana Bu? Ya mahasiswa stratifikasi sosial, stratifikasinya mahasiswa itu berarti kelas menengah ya. Nah, peranannya apa? Tentunya belajar, mengerjakan tugas kan seperti itu ya. Apalagi Bu, membayar uang kuliah. Kalau nggak bayar uang kuliah mana-mana, aku sering mau ngajar, ya kan gitu kan. Masa nggak dapat pendapatan kan gitu kan gitu ya. Nah, itu peranan ya. Sehingga kalau antara status dan peranan itu dilakukan dengan benar, maka terjadilah satu interaksi sosial yang benar. Gitu. Jadi dosen mempersiapkan materi, mengajarkan materi, mahasiswa mencari materi, mempelajari materi. Nah, dosen mengajarkan materi, memberi materi, tapi mahasiswanya nggak mau cari. Untuk apa? Nggak bisa dong, peranannya itu nggak tercapai tujuannya di situ. Ya. Ini contohnya antara status dan peran. Nah, dasar ukuran dari kriteria stratifikasi apa? Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, stratifikasi sosial tadi ada ukuran-ukuran yang diciptakan nih, bukan ciptaan Tuhan ya, ini ukuran-ukuran stratifikasi. Kan kalau kita ngomong imanensi, ya saya kan ini kita sosiologi nih, tidak ngomong teologi, nggak ngomong biologi, nggak ngomong psikologi ya, tapi ada kaitannya di antara ilmu-ilmu itu. Tetapi dalam hal ini kita framingnya adalah di sosiologi. Nah, apa ukuran-ukuran dari stratifikasi sosial? Ya. Itu yang pertama menciptakan dari ukuran kekayaan. Ya. Nah, kekayaan ya. Kekayaan itu jadi misalnya orang yang semakin banyak materinya,
kemudian semakin meningkat statusnya. Ya, itu ciptaan manusia tuh. Makanya orang berlomba-lomba ingin kaya, ya berlomba-lomba ingin kaya, ingin punya pendapatan yang tinggi gitu. Karena supaya apa? Supaya saya dapat status lebih tinggi karena lebih kaya, ya gitu. Yaitu ukuran manusia, itu ciptaan manusia. Kalau Tuhan kan mengatakan manusia itu diciptakan sama. Makanya waktu lahir juga telanjang, waktu meninggal juga yang ikhlas saja, yang hidup mau ngasih baju atau mau ngasih kafan itu kan terserah, oh dia sudah tidak rasa. Ya sudah seperti itu. Jadi kayak. Nah lalu yang kedua, apa ukurannya lagi? Stratifikasi sosial diukur juga, diciptakan oleh manusia kekuasaan. Ya, orang semakin tinggi kekuasaannya, semakin merasa punya lapisan atas. Maka orang berlomba-lomba ingin memiliki kekuasaan, karena semakin punya kekuasaan merasa lebih nyaman, lebih bisa mengatur banyak orang dan dihormati orang. Jadi orang kadang menghormati orang karena kekuasaannya. Nah ini harus hati-hati kita sebagai orang sosial, ya kalau kita mau interaksi terus berjalan, memang harus waspada apakah kita sudah terjebak dengan itu atau tidak akan terjebak dengan hal itu. Jadi kekuasaan itu positif, tapi kekuasaan untuk menuju kepada kesejahteraan, ya, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Nah ukuran yang berikutnya, ya, stratifikasi sosial itu lewat apa? Lewat kehormatan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atau sistem pelapisan sosial yang atas, ya, gitu. Ya, gitu. Maka orang ingin sekali dihormati orang, ya, gitu. Karena merasa di atas, ya, kalau semakin dalam kehormatan. Nah lalu yang berikutnya adalah ukuran ilmu pengetahuan, itu dalam pendidikan kita, ya. Dalam pendidikan kita, nah semakin tinggi ilmu, ya, maka dianggap memiliki stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Maka orang kemudian juga menginginkan memperoleh atau memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka di dalam kemasyarakatan dianggap memiliki stratifikasi sosial yang tinggi. Makanya tadi anak tukang becak tentunya nggak ingin hanya jadi tukang becak, ingin jadi seorang yang lebih pintar. Nah negara memfasilitasi itu dengan memberi bantuan beasiswa, ya, kartu pintar, ya, kemudian LPDP dan lain sebagainya. Nah anak yang mau melakukan kewajiban peranannya itu, maka dia otomatis achieve, tadi achieve statusnya digerakkan, maka dia akan naik statusnya sehingga dia bisa menjadi seorang ilmuwan, ya, bukan. Tapi apakah secara humanis Bu tukang becak itu lebih rendah dibanding dosen? Tidak, ya. Stratifikasi sosial ini teman-teman harus diperhatikan, jangan sampai kita salah kaprah, ya. Jadi stratifikasi sosial ini diberikan, harus kita pahami, bukan untuk membedakan hakikat kemanusiaannya, tapi digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban. Itu harus dalam tanda, ya, garis bahwa kita hak dan kewajiban pada saat kita bicara tentang stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial. Jadi ilmu pengetahuan kita itu harus di situ, ya, stratifikasi sosial. Nah, jadi kalau semakin tinggi, ya, kewajiban kita semakin besar, maka stratifikasi sosial kita juga ada di atas. Maka dosen tadi dengan tukang becak tentunya lebih tinggi dosen dong. Karena untuk mencapai jadi dosen tidak sama dengan untuk mencapai jadi tukang becak. Kewajiban dosen lebih tinggi daripada kewajiban tukang becak. Maka pendapatannya juga berbeda. Tapi apakah hakikat kemanusiaan tukang becak dengan dosen itu lebih tinggi tukang becak atau lebih tinggi dosen? Tidak, tetap setara. Kalau kita tidak bagi-bagi seperti itu, kacau negara ini. Bumi ini menjadi kacau. Karena bisa saja seorang tukang becak mintanya pendapatan rektor. Rektor dikasih pendapatan becak, ya tidak mau dong. Karena untuk menjadi rektor harus dulu belajar, pengetahuannya tinggi, dipilih banyak orang, punya track record kepemimpinan sehingga dia melakukan tugas-tugas yang sudah banyak. Ya seperti itu. Jadi stratifikasi sosial bukan untuk melapis-lapiskan hakikat kemanusiaan, tetapi untuk apa? Untuk mengelola status dan peranan atau kewajiban. Itu ya. Jadi itu yang harus diingat, ya. Itu jangan sampai nanti gini, oh iya ya, itu lebih terhormat, ya. Ya gitu. Kalau petani enggak, bukan. Kita tanpa petani juga akan kelaparan, nggak akan ada yang jadi dokter, nggak akan ada yang jadi presiden tanpa adanya petani. Karena apa? Semua kelaparan.
Karena siapa yang nanam? Para petani kan. Nah, kalau kita ngomong ini apa? Nah, tapi kan kewajiban petani berbeda dengan kewajiban seorang dosen, seorang rektor, seorang dokter gitu. Tapi hakikatnya sama. Tapi petani kalau sakit, kalau nggak ada dokter, nggak ngobatin, ya sudah sama kelaparan juga. Makanya ada dokter, ada perawat seperti itu. Tapi hakikat kemanusiaannya adalah setara. Itu ya, harus dipahami di situ ya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial apa fungsinya? Fungsi dari stratifikasi sosial adalah distribusi hak-hak istimewa. Dengan kita tahu stratifikasi sosial, maka kita bisa melakukan dalam kehidupan berinteraksi masyarakat itu adalah secara objektif. Kita nggak bisa paksakan misalnya seorang yang statusnya petani suruh jadi melakukan kewajiban dosen. Nggak bisa. Ya, kalau gereja misalnya, saya tuh sampai bilang kalau yang orang punya suara bagus ya mari kita suruh jadi liturgus, atau kalau nyanyi bagus jadilah dia singer atau pembantu, itu peranannya di situ sehingga kita objektif ya gitu ya. Tapi kalau dia tidak ya jadikan dia penerima tamu ya, jadikan dia pelayan persembahan ya gitu. Nah ini objektif kita ya dalam hal-halnya. Nah sistem tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat menyangkut penghargaan. Jadi fungsi stratifikasi sosial bisa juga memberikan penghargaan-penghargaan tertentu sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang diberikan ya. Kriteria sistemnya tidak bertentangan, dan juga dengan adanya stratifikasi sosial maka kita dapat mendudukkan status itu tepat pada waktu, ruang, dan sasarannya ya, sampai di situ. Jadi sekali lagi, stratifikasi sosial tidak untuk membedakan hakikat kemanusiaannya sehingga ada yang manusia merasa super, merasa terhormat, merasa terkuasa, ada manusia yang tertindas, merasa disubordinatkan, bukan ya, tapi karena apa? Karena untuk mengatur hak dan kewajiban. Ya, sampai di situ ya, jelas ya. Oke. Nah, sebab-sebab timbulnya stratifikasi sosial apa gitu kan? Jadi kalau dilihat sejarahnya, kalau kita mau membaca kitab-kitab agama kita, kejadian bumi dan terciptanya masyarakat, saya kira tuh manusia itu sama. Semuanya berujung dari Adam dan Hawa. Baik itu dengan bahasa Arab, baik itu dengan bahasa Thailand, baik itu dengan bahasa Jawa Indonesia, atau baik dengan bahasa-bahasa dunia yang lain, itu Adam dan Hawa. Nah, waktu itu kemudian muncullah ya, bertambah pinaklah yang lain-lain ya. Gitu. Nah, kemudian karena adanya pengaturan hak dan kewajiban, maka dimunculkanlah pemikiran-pemikiran tentang stratifikasi sosial itu supaya apa? Terjadi tatanan dalam masyarakat. Ya, jadi kalau terjadi tatanan dalam masyarakat, kalau kamu fungsinya seperti ini, layak diberi hak seperti ini. Kalau kamu kedudukannya seperti ini, maka perananmu harusnya seperti ini. Ya, gitu. Jadi setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang harus dihargai ya, dalam hal ini ya, baik itu dalam bentuk kognitif, kepandaian, ilmu pengetahuan, kekayaan ya, profesi ya, ataupun mungkin kehidupan-kehidupan bermasyarakat ya, dan itu akan membentuk tadi memang lapisan-lapisan dalam masyarakat. Nah, silakan renungkan ya. Kira-kira saya ini sekarang sedang statusnya apa sih? Ayo saya tak tanya. Status pacar. Status pacar itu fungsinya apa sih? Dia bisa jawab. Ayo dalam hati. Aku punya pacar. Ya. Statusku sudah punya pacar. Berarti aku pacarnya si A. Perananku apa? Oh, perananku Bu, GoFood, Gojek, Gosen. Ya, nah, antar jemput dan sebagainya, apakah itu ya gitu ya. Nah, jadi status ya itu berkaitan dengan peranan. Nah, disitulah maka stratifikasi. Nah, kemudian masyarakat menciptakan, oh kalau status jomblo lebih rendah daripada status yang itu, karena apa? Peranannya berbeda. Kalau jomblo masih bebas, punya kewajiban-kewajiban yang lain-lain, misalnya gitu. Tapi bukan berarti apakah secara kemanusiaan yang jomblo lebih rendah daripada yang sudah pacaran, tidak. Ya, setara tetap, tapi kewajibannya berbeda ya di situ. Nah, dampak dari stratifikasi sosial kalau demikian apa ya?
Nah, dampak dari stratifikasi sosial ya dalam kehidupan bermasyarakat itu yang pertama adalah orang akhirnya menjadi tahu kalau saya punya status di sini ya gitu, maka saya memiliki kewajiban atau peranan seperti ini ya gitu. Jadi seperti tadi Bu Sri contoh, kalau saya sebagai profesi guru atau dosen, anak saya kuliah di kelas saya harus tahu kewajiban saya, tetap harus saya beri nilai, beri tugas sama dengan yang lain. Jangan mencampurkan gitu misalnya sehingga terjadi konflik misalnya gitu ya. Nah, kemudian dampaknya juga apa dengan adanya stratifikasi sosial. Nah, kalau kita tidak memahami stratifikasi sosial itu dengan baik, maka bisa terjadi yang disebut dengan disosiatif atau perpecahan. Karena tadi tidak dilakukan fungsinya secara benar. Nah, bisa juga dampaknya adalah kalau tidak ditata stratifikasi itu dengan baik, terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial. Dan juga terkonsentrasi tuh elit-elit status tertentu mengatakan eksklusif ya dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain ya di situ. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita bicara tentang tadi stratifikasi itu dari kata strata, stratum, stratified, tingkatan-tingkatan, lapisan-lapisan dalam konteks vertikal dalam kehidupan masyarakat. Ya, makanya tadi ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang bisa diperjuangkan, ada yang dari keturunan begitu saja, ada yang pemberian gitu ya, ada dampaknya seperti apa, ciri-cirinya tadi ya, stratifikasi seperti apa, sudah kita bahas semua sesuai dengan apa yang menjadi indikator capaian pembelajaran itu. Silakan diperdalam lagi, dipelajari dengan referensi yang lain lagi, baik dari buku ajar kita ya, dan juga dari buku-buku sosiologi yang lain. Begitu ya. Nah, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Dah.